Salam saudara, bagaimana kabar Anda dan keluarga? Harapan saya Anda dan keluarga selalu dalam keadaan baik karena Tuhan yang memberkati Anda dan keluarga. Dalam program Aku dan Dia saat ini, saya Rosi akan mengajak Anda membahas tentang iman. Iman percaya kita kepada Dia yang adalah Tuhan itu berasal dan dimulai dari Dia sendiri. Selamat mendengarkan. Ketika kami sedang berbincang-bincang mengenai masa-masa awal pernikahan kami, tiba-tiba suamiku menceritakan kembali sesuatu yang sangat lucu. Ia sudah menceritakan kisah itu berulang kali, tetapi setiap kali ia menceritakannya kembali, ia membuat kami mengingat kejadian itu lagi dan itu membuat kami tertawa. Ketika kami baru memasuki tahun-tahun awal pernikahan kami, suamiku memiliki hobi beternak ayam. Entah bagaimana dan entah memakai teori apa, ayam kami berkembang biak sampai sangat banyak. Suami saya tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan formil peternakan. Jadi, mungkin ia hanya melakukan apa yang bisa dilihat dan dibuatnya ketika ia masih di kampung halamannya dulu. Dan hasilnya memang luar biasa. Ayam kami bahkan mencapai puluhan ekor. Karena sudah sangat banyak, kandang kecil yang ada menjadi tidak cukup lagi. Sehingga beberapa ayam kami sampai tidur di atas pohon tetangga. Suamiku kemudian memutuskan ia akan membuat sebuah kandang. Dengan sangat bersemangat, ia memotong kayu dan membelah bambu. Lalu memaku bambu-bambu dan kayu-kayu yang sudah disiapkannya itu. Semuanya seolah-olah berjalan dengan baik. Dan ketika ia menyelesaikan pekerjaannya, kandang itu nampak berdiri kokoh dan siap untuk dipakai sebagai tempat bagi ayam-ayam kami. Akan tetapi ini yang menarik. Keesokan harinya, setelah kandang itu terkena hujan di malam hari, dan kemudian juga terkena sengatan sinar matahari di siang harinya, kandang yang semula kelihatan sangat kokoh itu menjadi miring dan bahkan bergoyang-goyang jika disentuh. Apalagi untuk dipakai sebagai kandang ayam-ayam kami. Untuk berdiri tegak saja kandang itu tidak bisa. Dan semakin lama kandang itu semakin miring sampai akhirnya suamiku memutuskan untuk membongkarnya dan kemudian menjadikan sisa kayu dan bambunya menjadi kayu bakar. Sejak itu, suamiku mengakui bahwa ia memang tidak berbakat dalam hal bertukang. Sehingga bahkan ketika ia berjuang membuat kandang ayam, hasil yang muncul tetap saja seonggok kayu bakar. Aku mengingat sebuah penjelasan di dalam Alkitab mengenai Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku yang setia itu. Sebagai pribadi yang memulai atau mengadakan sebuah karya, yaitu iman. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Aku melihat bahwa penulis surat Ibrani sedang memberikan nasihat yang sangat tegas kepada orang-orang percaya yang sedang menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan di dalam menjalani kehidupan iman mereka. Di dalam pasal sebelum bagian ini, penulis surat Ibrani memberikan contoh-contoh mengenai tokoh-tokoh yang menjadi teladan iman.
Ia memberikan contoh dari kehidupan para nabi-nabi yang sangat terkenal seperti Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan banyak lagi tokoh-tokoh besar lainnya. Tetapi aku melihat sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Ketika aku membaca bagian yang mengatakan bahwa Yesus adalah yang memimpin kita dalam iman, dalam Alkitab terjemahan lama disebutkan bahwa Yesus adalah yang mengadakan iman. Aku pernah mendengar seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa penulis surat Ibrani ini mau menjelaskan bahwa Yesus adalah yang mendirikan atau yang membuat iman itu menjadi ada. Ketika aku menjadi percaya kepada Yesus, Tuhan dan penolongku yang setia itu, maka aku mendapatkan iman yang dibuat menjadi ada oleh Yesus sendiri. Setelah aku menerima Dia sebagai juru selamat pribadi bagiku, maka aku mendapatkan kesempatan untuk memiliki iman yang dimulai oleh Yesus sendiri. Karya Yesus yaitu bahwa Ia menjadi manusia, diam di antara manusia, mengalami semua pengalaman manusia, tetapi tidak pernah berdosa. Menderita sengsara dan aniaya dan bahkan mati di kayu salib, menjadi sumber dari iman kepadanya. Dan iman itu adalah iman yang memampukan semua tokoh-tokoh iman bisa tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Bahkan ketika keadaan menjadi sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Aku sangat bersyukur bahwa iman yang demikian dimulai dan disediakan oleh Yesus sendiri bagiku. Kalau Ia yang menciptakannya, tidak akan ada yang bisa merusaknya atau menghancurkannya. Dan kalau Ia menciptakan iman dengan tujuan agar aku bisa menjalani kehidupanku sebagaimana yang dikehendakinya, maka pastilah tujuan itu akan tercapai. Yang menjadi perkara terpenting bagiku bukanlah mengenai iman itu, tetapi apakah aku memilikinya atau tidak. Ketika aku sedang menghadapi masalah dan kesulitan hidup, ada begitu banyak tawaran dari dunia yang menggodaku. Tawaran dan godaan itu seolah-olah akan membuat aku menjadi lebih kuat dan lebih mampu memenangkan perjuanganku. Aku bisa saja tergoda untuk mengandalkan diriku sendiri dengan memakai segenap kekuatan dan kemampuanku sendiri untuk menghadapi semua persoalan kehidupanku. Tetapi aku tahu bahwa aku memiliki begitu banyak kelemahan. Dan seringkali aku menyadari bahwa justru diriku sendirilah yang membuat aku terjebak ke dalam masalah yang harus aku hadapi. Keinginan untuk mementingkan diri sendiri, dorongan untuk memuaskan kehendak pribadi, tidak mampuan untuk mengetahui dengan pasti apa yang benar dan yang salah, semua itulah yang menjerumuskan aku ke dalam masalah. Dan semakin aku memakai kekuatanku untuk mencoba berjuang untuk lepas, semakin dalam aku terjebak di dalam masalah itu. Dari pengalamanku sendiri, aku tahu bahwa segala keyakinan dan kepercayaan yang berpusat kepada diriku sendiri akan membawaku kepada kegagalan dan kekecewaan. Dari pengalamanku sendiri, aku juga memahami bahwa iman yang dimulai dari Yesus di dalam diriku akan mampu membawaku melalui badai kehidupan yang bergelombang. Semakin lama aku berjalan bersama dengan Yesus, Tuhan dan sahabatku yang sangat setia itu, aku semakin memahami betapa lemahnya aku dan betapa kuat dan setianya Yesusku. Dalam menghadapi masalah-masalah, aku hanya bisa mengandalkan imanku kepada kekuatan dan kuasanya. Tetapi bahkan imanku juga tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Dia saja. Dalam hubunganku dengan Dia, hanya iman sajalah yang aku bisa persembahkan sebagai pernyataan kasihku kepadanya. Aku tidak bisa membayar dengan apapun yang aku miliki
karena keterbatasanku. Aku tidak bisa memberikan harta apapun kepadanya karena semua hartaku sama sekali tidak berarti baginya. Aku juga tidak bisa membayar dengan kemampuanku karena kemampuanku sama sekali tidak berguna baginya. Bahkan kalaupun aku menyerahkan seluruh kehidupanku, itu pun tidak akan berpengaruh apapun baginya. Karena memang seluruh isi dunia di mana aku termasuk di dalamnya adalah miliknya sendiri. Aku hanya bisa mempersembahkan iman dan percayaku kepadanya. Namun bahkan iman dan percayaku itu pun berasal dari Dia. Namun hal itu justru memperbesar rasa syukurku. Karena hanya iman itulah yang akan bisa bertahan sempurna. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau aku harus membangun imanku dengan kekuatanku sendiri dan kemudian mempersembahkan iman itu kepadanya. Betapa lemah, penuh celah, dan tidak sempurna iman itu. Namun karena Ia yang memulai iman itu di dalam hidupku, aku yakin bahwa iman itu cukup untuk memperdamaikan aku dengan Dia. Dan iman itu juga cukup untuk membawaku melalui badai dan gelombang yang menerpa bahtera hidupku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang memulai dan menciptakan iman di dalam hidup kita. Iman yang membuat kita bisa percaya dan berpegang teguh kepadanya dalam melalui kehidupan kita. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai Yesus yang menjadi pencipta iman itu, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan memberitahukannya kepada kami. Kami akan dengan senang hati mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65, 302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.